Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menyampaikan berbagi informasi berkenaan dengan aspek perpajakan untuk aset tetap. Nah, tentunya ada dua hal yang akan dibahas di video ini adalah ketika kita memperoleh dan kita melakukan penghitungan penyusutan. Tentunya dihubungkan dengan aspek perpajakan ya. Tentunya akan dihubungkan dengan aspek perpajakan. Nah, dua hal teman-teman, yaitu perolehan dan penyusutan. Nah, sebelum kita masuk pada inti pada video kali ini, tentunya teman-teman sudah memahami bahwa aset tetap itu diperoleh dari harga beli, kemudian ditambah dengan biaya yang terjadi ketika perolehan. Nah, biaya yang terjadi ketika perolehan itu macam-macam teman-teman. Ada ongkos kirim, ada biaya pengiriman, begitu ya. Yang itu berkorelasi dengan perolehan aset tetap. Dan itu diakumulasi, dijadikan dengan harga perolehan aset tetap. Nah, perolehan aset tetap sendiri itu ada pembelian. Pembelian pun ada dalam negeri, luar negeri. Dibedakan seperti ini untuk memudahkan identifikasi perpajakan, ya, identifikasi perpajakannya, aspek pajaknya. Kalau pembelian dalam negeri kira-kira ya PPN ya teman-teman ya. Tapi kalau impor dari luar negeri akan ada PPh 22 itu sebagai apa namanya aspek lainnya yang menambah biaya perolehan aset tetap. Kemudian yang kedua adalah sewa. Tentunya yang poin B ini teman-teman itu tanpa hak opsi atau sewa menyewa biasa lah. Kalau yang hak guna usaha itu atau hak opsi itu nanti kita bahas pada video selanjutnya karena kontennya begitu kompleks begitu ya. Yang pertama adalah pembelian dalam negeri. PT UTM Jaya beli mesin genset ke PT Intan seharga 330 juta dan itu include PPN. Ya, bagaimana jurnalnya? Oke, sudah kami buatkan Excel-nya teman-teman. Nah, kalau seperti ini kita identifikasi dulu ya teman-teman ya. DPP-nya adalah 300. Ini ternyata include. Nah, perlu kita hitung nih teman-teman. Cara menghitungnya adalah 330 juta dibagi 1,1. Ya. Kemudian PPN-nya ini tinggal mengalihkan 10%. Sudah. Kalau teman pakai cara yang lama misalkan, itu kan ada ya. Kali 100 bagi 110. Ah, oke, sebentar. Ini bukan 300 teman-teman. 330. Nah, sama juga hasilnya teman-teman ya, sama juga. Hanya berbeda cara aja. Oke. Nah, bagaimana jurnalnya? Jadi PT UTM Jaya ketika melakukan pembelian dan yang jual itu PKP teman-teman, baik itu yang beli ataupun yang jual, anggap saja ini kita buat umum ya PKP. Maka jurnalnya adalah mesin, genset, PPN masukan ya pada kas atau bank. Nilainya ini PPN-nya sudah ada, jumlahnya adalah sekian. UTM Jaya ya. Sebaliknya PT Intan tinggal membalik saja ya teman-teman ya. Kas, kemudian mesin, PPN keluaran. Konsep PPN keluaran, PPN masukan, kalau PPN masukan itu beli gitu aja ya. Kalau saya memahaminya adalah kalau PPN masukan ya udah beli. Kalau PPN keluaran jual. Gitu ya. PPN keluarannya sama nilainya, mesinnya sudah ada senilai 300, kas banknya tinggal dijumlahkan saja. Itu ya teman-teman ya, mudah. Baik, ini untuk pembelian dalam negeri ya teman-teman ya. Kemudian, nah pembelian luar negeri, UTM Jaya, TKP, dan memiliki API beli mesin genset dari Jepang. Harganya sama dengan yang tadi. Oke, kita ke Excel lagi teman-teman. Nah, bagaimana jurnalnya ketika beli dari luar negeri teman-teman ya, beli luar negeri. Kita cari dulu DPP-nya. DPP-nya kita perlu cari karena include 330 bagi 1,1. 300 juta, PPN-nya ini dikalikan 10%. Ya, dikalikan 10%. Ingat teman-teman, kalau transaksi impor ada PPh 22. Karena dia memiliki API, maka dikalikan tarif 2,5%. Dari DPP teman-teman ya, bukan dari harga beli. Nah, bagaimana jurnalnya?
Nah, jurnalnya kalau beli ya udah teman-teman ya. Mesin genset, ya. Kemudian ada PPN masukan, kemudian ada PPh 22. Uang muka PPh 22. Kenapa uang muka? Karena kita dipotong, teman-teman. Yang motong siapa? Yang motong itu adalah bea cukai. Ya. Kenapa begitu? Sederhananya, teman-teman, kebijakan di negara kita, kalau kita impor, beli gitu ya, kita itu selain dipotong PPN, dipungut PPN, juga dipotong PPh 22 oleh bea cukai. Sehingga ketika kita dipotong, maka kita dapat bukti potong, itu bisa jadi kredit pajak. Beda dengan PPh 23. PPh 23 itu yang potong adalah yang memberikan penghasilan. Atau yang beli teman-temannya, yang ngasih duit. Ini beda, konteksnya beda. Kira-kira begitu ya. Kas atau bank. Kita masukkan mesin gensetnya, PPN-nya ada, PPh 22-nya juga ada. Kemudian dijumlahkan. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, ini pembelian luar negeri juga impor teman-teman ya. Pembelian luar negeri impor, tapi dia itu masih dalam bentuk dolar. Ya. Bagaimana penyelesaiannya teman-teman? Jadi kita cari dulu teman-teman ya, harganya. Kita cari harganya dulu ya, harga kendaraan. 125.000. Kemudian ada insurance. Insurance-nya adalah 2%. Kemudian fix-nya itu 7%. Kita tinggal kalikan dari nilai. Kemudian kita temukan chief-nya teman-teman. Ini chief-nya. Oke. Kemudian bea masuk. Bea masuknya adalah 10%. Kita tambahkan. Nah, ini adalah nilai impor. Nilai impor. Setelah nilai impor ini kita konversi kepada rupiah, teman-teman ya. Ini dikalikan 1 US dollarnya adalah 15.000. Ini adalah nilainya, teman-teman. Nah, setelah nilai impor ini kita cari PPN-nya. PPN-nya normal aja tarifnya ya. Pakai 10%. Kemudian ada PPh 22 juga. PPh 22-nya dari 2,5%. Ya. Kalau udah seperti ini, teman-teman, kita tinggal jurnal aja ya. Jurnalnya kira-kira sama seperti yang tadi. Bahwa kita pasti akan mendapatkan kendaraan, ya. Kemudian PPN masukan, uang muka PPh 22, kas atau bank. Kas banknya adalah ini ya, teman-teman ya. Dua-duanya ini. Kemudian kendaraan, nilai impor, PPh masukannya ini. Nah, kalau dijumlah sama ya, teman-teman, 2529. Tuh. Nah, selanjutnya ada lagi. Nah, sewa. Sewa menyewa biasa nih teman-teman ya. Jadi ada lessor menyewakan kendaraan kepada PT Lesi selama 12 bulan dengan harga 2 bulan ya. Selama 12 bulan per bulannya 2 juta ya. Harga sewanya exclude PPN. Bagaimana menghitungnya? Dan jurnalnya ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi ada PT Lessor, kemudian yang sampingnya adalah PT Lesi. Menyewakan kendaraan, PT Lessor itu menyewakan kendaraan. Ya, berarti kalau menyewakan kendaraan teman-teman, dia dapat duit, PT Lesinya yang bayar gitu ya. Yang memberikan penghasilan siapa? PT Lesi. PT Lesi itu yang mungut nanti, mungut PPh 23 ya, sewa kendaraan 23. Nah, sebelumnya kita cari dulu teman-teman DPP-nya berapa nih dari transaksi ini. 2 juta dikalikan 12 ya, 12. PPN-nya udah kelihatan ya, teman-teman ya, tinggal 10%. PPh 23-nya tarifnya 2% ya, teman-teman ya. 2%. Tuh. Nah, sehingga PT Lessor itu ketika menyewakan kendaraan berarti ada kas bank. Kemudian ada uang muka PPh 23. Kenapa uang mukanya dicatat di penyewa kalau di PPh 2 tadi yang membeli? Karena
perlakuannya beda teman-teman ya. Kalau untuk sewa itu yang memotong adalah yang memberikan penghasilan, yang bayar duit gitu ya. Itu. Ini istilah saya aja, istilah sederhananya saja. Kemudian uang muka PPh 23, PPN keluaran, dan pendapatan sewa diterima di muka. PPN-nya ini teman-teman, pendapatannya ini yang dipotong 480.000. 2% ya tarifnya ya, kendaraan. Kemudian kas yang diterima senilai 25.920. Oke. Kemudian untuk PT Lesi yang menyewa ya. Menyewa itu berarti dia dapat aset ya, uang sewa diterima di muka. Harganya ini. Kemudian PPN masukan. Dia PPN masukan seperti beli gitu ya, ngeluarin duit gitu ya teman-teman ya. Ini. Kemudian ada hutang karena dia potong nilainya 480, kemudian kas bank nilainya ini. Oke, gitu ya teman-teman ya untuk sewa ya, untuk sewa menyewa begitu. Pastikan bahwa PKP, kalau bukan PKP nggak ada PPN teman-teman ya. Kalau bukan PKP nggak ada PPN ya. Ini anggap ini ceritanya adalah PKP sehingga ada kewajiban mengut PPN ya atas transaksi penyerahan jasa sewa. Selanjutnya penyusutan. Nah, untuk penyusutan teman-teman, untuk penyusutan itu yang diperbolehkan menurut perpajakan itu ada 2 metode, garis lurus dan saldo menurun. Untuk masa manfaatnya, teman-teman sudah pada tahu ya, bahwa untuk bukan bangunan itu dibagi menjadi 4 golongan, 1, 2, 3, 4. 1 itu 4 tahun, masa manfaatnya 2 itu 8 tahun, 3 16 tahun, dan 4 itu 20 tahun. Kalau untuk bangunan itu dibedakan 2, permanen 20 tahun dan bukan permanen atau tidak permanen itu 10 tahun. Teman-teman kalau ingin mengetahui apa yang masuk golongan 1, 2, 3, 4, bisa lihat di PMK 96/PMK.03 tahun 2009 tentang penentuan kelompok harta berwujud bukan bangunan. Teman-teman nanti bisa mengklasifikasikan, oh ini misalkan mobil ini masuk kelompok 2 atas dasar kriteria itu, teman-teman ya. Nah, yang perlu teman-teman pahami adalah bahwa kadang penyusutan ini memang berbeda antara komersial dan fiskal. Komersial tuh mobil 5 tahun, ternyata secara fiskal tuh masuk golongan 2 8 tahun. Itu boleh nggak perbedaan? Boleh-boleh saja. Namun di SPT tahunan itu harus dikoreksi fiskal. Kira-kira begitu, teman-teman. Misalkan seperti ini. Ya, misalkan seperti ini. Beli kendaraan, ya harganya, bukan sewa ya, harganya 200 juta. Estimasi masa manfaatnya 5 tahun. Ya, menggunakan metode garis lurus. Jurnalnya gimana, beban penyusutannya bagaimana, hitunglah besaran koreksi fiskalnya. Oke, baik. Jadi harga kendaraannya teman-teman 200 juta. Sorry. 200 juta. Oke, masa manfaat 5 tahun ya, 5 tahun. Nah, kita coba bandingkan ya teman-teman ya, secara akuntansi atau komersial. Kemudian perpajakan. Itu fiskal. Nah, secara akuntansi kita hitung beban penyusutannya ya. Beban penyusutan. Setiap tahun ya teman-teman ya, beban penyusutan setiap tahun. Kalau dihitung kan, kita pakai rumus SLN, kosnya 200, tidak ada nilai sisa, ini komersialnya 5 tahun ya, 40 juta. Kalau perpajakan gimana? SLN, kosnya 200, tanpa nilai sisa, masa manfaatnya 8, golongan 2, 25. Ada perbedaan, ya, ada perbedaan. Nah, sehingga perbedaan ini nanti akan ada koreksi fiskal. Kalau teman-teman ditanya pertama bagaimana jurnal penyusutan menurut perpajakan, ya
Normal ya teman-teman ya, jurnalnya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Ini aja. Tinggal kita pilih yang ini ya teman-teman ya, 40 ya, menurut komersial. Hitunglah besaran penyusutan, ini. Besaran penyusutannya udah ketemu teman-teman ya, fiskal dan komersial. Nah, kita diminta untuk koreksi fiskal. Nah, berarti koreksi fiskalnya begini. Koreksi fiskalnya secara akuntansi itu 40 juta. Secara fiskal 25. Berarti ada selisih 15 juta. Ya, 15 juta. Tetapi teman-teman, kalau kita cross check lagi, kita kurang angkat nih. Ini kan bulan April ya. Kita diminta beban penyusutan 2020. Ini kan penyusutan 1 tahun ya. 1 tahun, ini 1 tahun. Ini 1 tahun. Kalau 2020 gimana penyusutannya? Ya, 2020. April berarti ada berapa bulan tuh? Januari, Februari, Maret. Ada 9 teman-teman ya. Ada 9 bulan. Ya. Ya udah, ini dikalikan 9 per 12. 30 juta. Ini juga sama. Ini dikalikan 9 per 12. 18 juta. Ya. Kalau ini penuh ya, 1 tahun penuh. Kalau misalkan tahun 2020 saja, maka koreksinya begini teman-teman. Ini dan ini. Ada koreksi 11.250. Nah, koreksinya fiskal positif atau negatif? Tentunya ini adalah positif teman-teman, karena awalnya perusahaan itu mencatat 40 atau 30, tiba-tiba dikoreksi menjadi 18. Itu kan bebannya menjadi turun kan. Ketika turun labanya naik, ketika laba naik potensi pajak yang dibayarkan juga naik. Kira-kira begitu teman-teman ya untuk penyusutan. Hati-hati, tadi saya lupa menghitung bahwa ini April 2020, diminta penyusutan 2020. Teman-teman tinggal membagi saja ya, dengan bulannya saja. Dengan bulannya saja. Nanti April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 9 bulan. Oke. Baik, teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan perolehan aset tetap dan penyusutan menurut perpajakan ya, menurut perpajakan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.